Hai Sobat MC, jumpa lagi dengan saya Michael dari MC Consulting. Kali ini saya akan membahas bagaimana hak dan kewajiban perpajakan bagi Anda yang sudah menjadi suami istri. Nah, suami dan istri ada beberapa hal yang Anda harus ketahui terkait perpajakan Anda. Nah, status bagi yang sudah menikah atau sebagai suami dan istri memiliki hak dan kewajiban. Nah, haknya adalah memilih untuk digabung atau dipisah. Jadi ketika biasanya wajib pajak sebelum menikah bagi suami maupun istri biasanya ada yang memiliki NPWP ataupun tidak memiliki NPWP, hanya NIK pada KTP. Nah, ketika sudah menikah tentunya dua menjadi satu. Artinya punya kewajiban perpajakan yang harus dilaporkan kepada negara. Dalam hal ini adalah SPT tahunan orang pribadi. Nah, bagaimana jika status kita sudah berubah nih, yang sebelumnya single menjadi double atau sudah menikah ya. Nah, tentunya kita tahu bahwa ada hak, tentu ada kewajiban. Nah, haknya kita bisa memilih digabung atau untuk terpisah. Nah, kewajibannya tentunya sesuai dengan status perpajakannya. Nanti kita akan bahas bagaimana sih perpajakannya nih dan bagaimana perbedaannya suami atau istri berbeda nggak? Nah, kemudian kalau kita lihat ya, pada status kewajiban perpajakan suami istri pada lembar SPT, jika Anda melihat SPT tentunya akan ada status. Nah, biasanya ada KK, ada HB, PH maupun MT. Nah, status pada SPT ini akan mensinkronkan kondisi kita sebagai wajib pajak. Bagi Anda wajib pajak orang pribadi, status pernikahan Anda akan menentukan juga bagaimana kewajiban perpajakan Anda bagi Anda yang sudah menikah sebagai suami istri. Nah, KK itu adalah status pada saat seorang suami dan istri. KK itu pada saat posisi suami menjadi kepala keluarga. Nah, ketika statusnya HB, HB adalah hidup berpisah. Artinya dari suami dan istri awalnya hidup bersama, ternyata pisah. Nah, ketika pisah ini berdasarkan apa? Putusan pengadilan. Artinya yang bersangkutan hubungannya diakhiri dengan bercerai, maka status pada perpajakan suami istrinya pada lembar SPT wajib ditulis HB. Nah, sedangkan PH di sini artinya pada saat wajib pajak tersebut melaporkan hartanya baik suami maupun istri sebelum menikah atau setelah menikah bisa menggunakan yang namanya PH. PH ini adalah pisah harta. Jadi yang bersangkutan baik suami maupun istri sepakat ketika menikah ataupun setelah menikah pisah harta. Artinya suami melaporkan hartanya sendiri, istri melaporkan hartanya sendiri. Nah, sedangkan untuk status MT adalah memilih untuk terpisah. Seperti yang tadi saya sudah jelaskan bahwa suami maupun istri ketika menikah ada dua pilihan. Yang pertama, istri bisa mencabut NPWP-nya ikut dengan suami atau istri memilih untuk masing-masing nih. Nah, MT ini adalah masing-masing ya. Jadi suami maupun istri terpisah. Jadi masing-masing punya NPWP. Nah, pelaporannya pun juga masing-masing. Kemudian kalau kita lihat di sini ada 4 status ya kewajiban perpajakan suami istri. Yang tadi KK yaitu kepala ya, kepala keluarga. HB itu hidup berpisah. PH yaitu pisah harta. Kemudian MT adalah posisi untuk memilih dari strukturnya perpajakan. Nah, istri maupun suami memilih untuk terpisah. Nah, kemudian kalau KK, kepala keluarga, artinya suami dan istri memiliki NPWP yang sama. Nah, kalau kita melaporkan status perpajakan kita sebagai suami dan istri, nah ketika kita pilih sebagai KK, artinya suami dan istri memiliki NPWP-nya sama. Jadi misalkan si A punya istri namanya B. Nah, NPWP baik suami maupun istri ini akan sama ya. Jadi NPWP-nya sama jika statusnya adalah KK. Nah, KK artinya penghasilan istri ya. Ini akan digabungkan dengan suami, di mana jika istrinya mendapatkan pekerjaan yaitu dari satu pemberi kerja, maka
hartanya ini dan penghasilannya dilaporkan pada SPT suami. Nah, jika pada penghasilan ini dianggap sebagai penghasilan final pada SPT suaminya, maka kita akan melihat dulu nih bukti potong dari si istri, ya. Istri dapat bukti potongnya lebih dari satu atau hanya satu pemberi kerja. Nah, jika hanya satu pemberi kerja, nah tidak ada hubungan pekerjaan yang lainnya dengan suami, ya, maka istri dapat melaporkan penghasilan berdasarkan bukti potong 1721A1 digabungkan dengan SPT suaminya dan bukti potong penerimaan istri yang dimana istri bekerja dari satu pemberi kerja, maka akan digabungkan dengan SPT wajib pajak orang pribadi pada suaminya dengan status kakak. Nah, bukti potong ini akan dianggap sebagai penghasilan final. Nah, ingat, hanya dari satu pemberi kerja ya. Bisa digabungkan dalam SPT suami. Kemudian, hanya suami yang membuat laporan SPT tahunan. Artinya ketika yang bersangkutan statusnya kakak, suami istri, nah tentunya dilaporkan melalui SPT suaminya. Istri tidak perlu melaporkan SPT. Karena apa? Karena status kakak NPWP-nya 1. Jadi baik istri maupun suami NPWP-nya jadi 1. Istri melaporkan SPT-nya berdasarkan 1721A1 digabungkan di SPT suami. Dan hanya suami yang membuat laporan SPT tahunan. Bagaimana? Sudah paham belum mengenai hak dan kewajiban perpajakan bagi Anda yang sudah menjadi suami dan istri? Ingat, kewajiban perpajakan dapat Anda sampaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ingat, orang bijak taat pajak. Ya, jangan lupa selalu subscribe, like, and comment video MC Consulting sehingga Anda mengetahui bagaimana status perpajakan Anda dan kewajiban perpajakan Anda. Terima kasih.